Prabowo digugat, dana 200 triliun dilempar ke bank, ekonom sebut langgar konstitusi. Tapi sebelumnya kita samakan dulu nih ya pengetahuan kita. Lo tahu kan kenapa Pak Purbaya itu memberikan dana 200 triliun itu kepada bank-bank? Dan Pak Prabowo menyetujuinya, tahu kan? Jadi dana tuh kayak muter gitu loh teman-teman. Ujung-ujungnya pasti akan naik ke atas itu ke pemerintah karena kan ditarikin sama pajak. Terus udah gitu orang-orang yang mempunyai industri itu kan orang-orang yang memiliki banyak uang ya. Jadi ujung-ujungnya uang yang kita punya itu semuanya akan naik ke atas ya, berdasarkan itu tadi. Nah, maka dari itu kebijakan 200 triliun itu mau dilempar juga ke bank-bank supaya bisa disalurkan kepada orang-orang masyarakat bawah. Misalnya kayak orang yang mau KPR, orang yang butuh pinjaman dan segala macam. Supaya tidak dipersulit, supaya bunganya tidak terlalu jadi besar, supaya nggak nyengkek masyarakat. Nah, jadi kondisi sebenarnya adalah uang-uang semua yang ada di Indonesia ini itu tuh semua sudah dipegang sama BI gitu loh teman-teman. Sehingga uang yang beredar di kita-kita ini masyarakat jelata itu semakin lama semakin menipis karena tidak dibelanjakan ulang oleh si BI itu. Nah, itulah kebijakan si Sri Mulyani. Dia nggak dikumpulin pajaknya, diserap semua dana yang ada di Indonesia ini, tapi tidak digelontorkan lagi gitu loh. Maksudnya nggak dibelanjakan lagi. Kalau dibelanjakan lagi, diberikan lagi kepada masyarakat, itu uangnya akan muter tuh terus tuh, naik turun lagi gitu loh konsepnya. Kalau sekarang kan semuanya kayak naik. Nah, akhirnya yang di bawah ini tuh udah kering. Lama-lama nggak ada lagi uangnya gitu loh. Dan kalau misalnya 200 triliun itu nggak dibagikan ke rakyat, tidak dicoba ya untuk dibagikan ke rakyat, lama-lama uang yang kita ini yang kita punya semakin lama semakin tipis, nah masyarakat makin tercekek gitu loh. Jadi kebijakannya Pak Purbaya ini menurut saya itu kebijakan yang memihak kepada rakyat, dan Pak Prabowo menyetujui itu. Thanks God. Nah, datanglah DPR ini ya kan, orang-orang yang tidak memiliki kompetensi yang cukup, komplain dia, ini melanggar konstitusi lili. Untuk menyelamatkan negeri ini, menyelamatkan masyarakat yang susah-susah ini, harus ada kebijakan yang diambil. Lagian pertanyaan gue, kalau duitnya juga disimpan di BI ya, kan udah sampai 400 berapa triliun tuh. Dana yang disimpan di bank itu pasti menghasilkan bunga, ataupun kalaupun memang diinvestasikan pasti akan menghasilkan sesuatu nih. Hasil dari bunga-bunga itu tuh dikemanain gitu loh. Ada nggak laporannya ke masyarakat? Nggak ada kan? Emangnya kita tahu juga emang itu 400 berapa triliun emang benar-benar 400 berapa triliun? Mungkin aja ternyata punya ada 5.000 triliun tapi kalian cuma melaporkan yang 400 berapa triliun, kita nggak ada yang tahu gitu loh. Selama kebijakannya untuk rakyat, marilah kita dukung gitu. Kenapa sih? Kalau terus dibuat rakyat tercekik ya, daya beli menurun ya, investor juga merasa tidak aman.